Halo mahasiswa hebat, saya Januar Habibi Mahsyar. Saat ini kita masuk dalam mata kuliah Manajemen Inovasi dan Kreativitas di era modern dan digital. Dunia bisnis hari ini bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Jika kita ingin berhasil, satu hal yang wajib dikuasai yaitu inovasi dan kreativitas. Kita hidup di era transformasi digital, bukan hanya tantangan, tapi juga lautan peluang yang belum pernah ada. Perusahaan yang inovatif dan kreatif bukan hanya bertahan, tapi akan unggul dalam persaingan global yang ketat. Di Indonesia, startup seperti Gojek, Tokopedia, dan Shopee membuktikan bahwa inovasi yang memahami pasar lokal dapat menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan. Di tingkat global, ada Apple, Tesla, dan Netflix yang terus mendefinisikan ulang industri mereka. Pelajaran kita, bab 1 ini, akan membahas fondasi di balik kisah sukses ini. Kita mulai dengan dua konsep kunci yang sering tertukar, kreativitas dan inovasi. Secara sederhana, kreativitas adalah thinking new things, sementara inovasi adalah doing new things. Kreativitas adalah kemampuan Anda menghasilkan ide yang baru, orisinal, dan bernilai. Ini adalah proses mental, seperti tahap ideas. Contoh, seorang desainer memikirkan konsep kemasan produk yang belum pernah ada, yang bentuknya bisa dilipat menjadi dudukan smartphone. Ide itu sendiri adalah kreativitas. Inovasi pemasaran adalah implementasi metode pemasaran baru yang melibatkan perubahan signifikan dalam desain, promosi, atau penetapan harga. Sementara inovasi organisasional adalah implementasi metode baru dalam praktik bisnis perusahaan, organisasi tempat kerja, atau hubungan eksternal, seperti menerapkan tim agile yang fleksibel. Mari kita lihat jenisnya berdasarkan tingkat kebaruannya. Inovasi inkremental adalah perbaikan bertahap pada produk atau proses yang sudah ada. Ini meningkatkan kinerja atau efisiensinya. Contoh, Apple secara konsisten melakukan inovasi inkremental pada iPhone mereka setiap tahun, dengan peningkatan pada kamera atau prosesor. Inovasi radikal adalah perubahan fundamental yang menciptakan kategori produk atau pasar baru. Risikonya tinggi, tetapi potensi return-nya juga jauh lebih besar. Contoh, munculnya iPhone pertama pada tahun 2007 merupakan inovasi radikal yang mengubah industri telepon seluler dari ponsel button-based menjadi era touchscreen. Dalam konteks digital, konsep inovasi disruptif dari Clayton Christensen menjelaskan bagaimana inovasi dimulai dari segmen pasar yang terabaikan dan secara bertahap mengubah seluruh struktur industri. Contoh, Netflix, yang dimulai sebagai layanan DVD by mail, bertransformasi menjadi streaming, dan akhirnya mendisrupsi industri rental video tradisional. Kreativitas dan inovasi dipengaruhi oleh faktor-faktor kunci. Di level individu, ada 3 komponen. Keahlian, expertise, dalam domain tertentu, kemampuan berpikir kreatif thinking skills, dan motivasi, terutama motivasi intrinsik, yaitu dorongan internal untuk berusaha terus menciptakan hal baru. Di level organisasi, budaya adalah kuncinya. Budaya harus mendorong risk-taking, toleransi terhadap kegagalan, dan memberikan ruang aman psychological safety bagi karyawan. Contoh, Pixar Animation Studios membangun budaya di mana fail fast, fail often didorong sebagai bagian dari proses kreatif. Bagaimana proses berpikir kreatif itu terjadi? Graham Wallace mengidentifikasi 4 tahap: persiapan mengumpulkan informasi, inkubasi pikiran bawah sadar bekerja, iluminasi momen aha, dan verifikasi mengembangkan ide lebih lanjut. Dalam bisnis modern, design thinking adalah kerangka berpikir yang sangat populer. Ini adalah pendekatan human-centered yang terdiri dari 5 tahap. Empathize, memahami pengguna; define, mendefinisikan masalah; ideate, menghasilkan solusi; prototype, membuat representasi nyata; dan test, menguji prototype. Dalam era digital, proses inovasi dipercepat. Big Data dan AI memberikan insights lebih cepat di tahap persiapan. Metodologi Agile dan Lean Startup menekankan build muscle learn loop yang cepat dan konsep Minimum Viable Product MVP untuk menguji asumsi dengan cepat dan berbiaya rendah. Mari kita lihat kasus global.
Netflix, mereka telah berinovasi radikal berkali-kali. Dimulai dari DVD by mail, pivot radikal ke streaming di 2007, dan transformasi menjadi produsen konten orisinal pada 2013. Keberhasilan mereka didukung oleh budaya freedom and responsibility dan analisis data sebagai inti pengambilan keputusan. Di Indonesia, inovasi terjadi pada bisnis transportasi, di antaranya Gojek. Gojek berakar dari pemahaman mendalam pada konteks lokal. Menyadari ojek dapat menjadi platform layanan on-demand. Gojek bertransformasi menjadi super app dengan puluhan layanan GoFood, GoPay, Gozen, menciptakan network effects yang kuat. Inovasi yang sustainable harus berkelanjutan. Data dan customer insight adalah fondasi, dan budaya organisasi harus mendorong eksperimen dan restacking. Sebagai calon manajer, maka diharuskan, pertama, membangun budaya yang mendukung eksperimen dan toleransi kegagalan. Kedua, menstrukturkan proses inovasi menggunakan framework seperti design thinking dan agile. Ketiga, investasi dalam kapabilitas melalui training dan rekrutmen talenta inovatif. Dan yang paling krusial, balance exploration dan exploitation. Exploitation adalah inovasi incremental yang memberikan return jangka pendek, seperti perbaikan fitur aplikasi yang sudah ada. Exploration adalah inovasi breakthrough yang membutuhkan investasi jangka panjang. Organisasi yang mampu melakukan keduanya secara simultan disebut ambidextrous organization, memiliki advantage yang signifikan. Mari luangkan waktu untuk merefleksikan bagaimana kita dapat mulai mengembangkan mindset inovatif dalam aktivitas belajar sehari-hari. Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan kreativitas individu? Bagaimana kita dapat berkontribusi dalam menciptakan budaya inovatif di lingkungan sekitar? Tentunya semua dapat dimulai dari hal kecil yang harus kita lakukan. Sampai jumpa di bab pembahasan berikutnya.